Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas Kewarganegaraan 2 yang beranggotakan saya sendiri Agustin Mariatul Kibtiah dengan NRP 50072010047. Yang kedua, Bernard Alexander dengan NRP 50072011243. Yang ketiga, Cendikia Quinadita Karmadi dengan NRP 50302010112. Dan yang terakhir, Muhammad Hashim Nur dengan NRP 50132011029. Kami akan membahas materi tentang hak asasi manusia. Saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian HAM beserta penjelasan pengantarnya. Yang pertama, pengertian HAM. Secara umum, HAM adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Sedangkan menurut John Locke, HAM adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dikodrati. Menurut John Matherson, HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Yang ketiga, menurut Miriam Budiarjo, HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Dan yang keempat, menurut Profesor Kunchoro Purbo Pranoto, HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar. Dan yang terakhir, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, ciri-ciri HAM. Yang pertama itu, HAM bersifat hakiki. Yang kedua, bersifat universal. Yang ketiga, bersifat tetap. Dan yang terakhir, bersifat utuh. Nah, selanjutnya itu macam-macam HAM. Yang pertama itu ada hak asasi pribadi, yang kedua hak asasi politik, yang ketiga hak asasi peradilan, yang keempat hak asasi sosial budaya, yang kelima hak asasi hukum, dan yang terakhir hak asasi ekonomi. Hak asasi pribadi itu sendiri merupakan hak yang berkaitan langsung dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya hak kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan dalam berorganisasi, kebebasan menjalankan dan memeluk agama, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hak asasi politik. Hak asasi politik adalah hak yang dimiliki seorang dalam lingkup politik. Contohnya, hak memilih dan hak dipilih. Hak untuk mendirikan partai politik, diangkat dalam jabatan pemerintah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan ini merupakan hak untuk memiliki perlakuan yang sama ketika dalam acara pengadilan. Contohnya, menolak digeledah tanpa adanya surat penggeledahan, mendapatkan pembelaan dalam hukum, hak untuk mendapatkan hal yang sama dalam berlangsungnya proses hukum, baik itu penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, maupun penahanan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, hak asasi sosial budaya. Dalam kehidupan di masyarakat, setiap manusia memiliki hak yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Contohnya itu mendapatkan pendidikan yang layak, mengembangkan bakat dan minat, memperoleh jaminan sosial, hak untuk berkomunikasi, dan hak untuk memilih serta menentukan pendidikan. Selanjutnya, hak asasi hukum. Setiap masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya itu, hak yang sama dalam proses hukum, mendapatkan layanan dan perlindungan hukum, hak perlakuan yang adil atau sama dalam hukum, serta hak mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum dalam peradilan. Nah, selanjutnya, hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi ini menyangkut tentang hak yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Contohnya, kebebasan dalam membeli suatu, kebebasan mengadakan dan melakukan perjanjian kontrak, memiliki pekerjaan yang layak, kebebasan melakukan transaksi, hak memiliki suatu, dan hak untuk menikmati sumber daya alam. Selanjutnya, undang-undang yang mengatur tentang HAM. Sini yang dicantumkan adalah Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28A sampai pasal 28G. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Untuk pokok bahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bernard Alexander. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Agustin. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga hak asasi manusia. Pertama, kita harus mengetahui mengapa harus adanya lembaga-lembaga hak asasi manusia. Menurut saya, dengan ada lembaga-lembaga tersebut, akan membantu meningkatkan kesadaran hak asasi manusia kepada orang-orang, sehingga dapat mengubah dunia menjadi tempat yang lebih aman, tentram, kondusif, tertib, dan sejahtera. Selanjutnya, saya akan membagi dua tipe lembaga HAM, yaitu ada lembaga HAM di dunia dan lembaga HAM di Indonesia. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga HAM di dunia. Untuk itu, kita pertama harus mengerti dulu apa itu PBB. PBB merupakan satu-satunya lembaga dunia yang paling aktif dalam berbagai kegiatan, pertemuan, dan mengadakan lobby dengan pemimpin-pemimpin dunia terkait permasalahan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu, PBB membentuk badan-badan yang diharapkan dapat menangani, mengurus, dan melakukan langkah-langkah konkret penegakan hak asasi manusia di dunia. Berikut ini adalah beberapa lembaga-lembaga HAM di dunia. Pertama ada OHCHR atau Office of the High Commissioner for Human Rights. Kedua ada ICC, International Criminal Court. Ketiga ada ICJ, International Court of Justice. Keempat ada UNHRC atau United Nations Human Rights Council. Pertama saya akan menjelaskan dulu apa itu OHCHR. OHCHR, Office of the High Commissioner for Human Rights, atau dalam bahasa Indonesia-nya adalah Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, bekerja untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia dalam kurung HAM yang ada dalam hukum internasional dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Selanjutnya, OHCHR memiliki 12 objektif, dan 6 diantaranya itu ada mempromosikan seluruh hak asasi manusia dengan memberikan dampak praktis kepada keinginan masyarakat dunia yang telah disuarakan oleh PBB. Kedua, ada memainkan peran pemimpin dalam isu-isu hak asasi manusia dan menekankan pentingnya hak asasi manusia di tingkat nasional maupun internasional. Ketiga, ada mempromosikan kerjasama internasional untuk hak asasi manusia. Keempat, menstimulasi dan mengkoordinasi aktivitas hak asasi manusia di dalam seluruh sistem PBB. Kelima, mempromosikan sertifikasi universal dan implementasi standar-standar internasional. Keenam, membantu pengembangan norma-norma baru, dan sisanya. Selain itu, OHCHR juga didirikan pada 20 Desember tahun 1993 dan saat ini sedang diketuai oleh Ibu Michelle Bachelet. Sebelum kami lanjut, bisa dilihat di atas saya ada logo OHCHR yang warna hitam itu. Sekarang kita masuk bagian ICC, yaitu International Criminal Court atau dalam bahasa Indonesia disebut juga Mahkamah Pidana Internasional. ICC dirancang untuk membantu sistem yudisial nasional yang telah ada. Namun, pengadilan ini dapat dilaksanakan yuridisinya bila pengadilan negara tidak mau atau tidak mampu untuk menginvestigasi atau menuntut kejahatan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. ICC menjadi pengadilan usaha terakhir, meninggalkan kewajiban utama untuk menjalankan yurisdiksi terhadap kriminal tertuduh kepada negara individual. Jadi bisa dibilang ICC itu tahap terakhir pengadilan. Jadi kalau misalnya kriminal atau kelompok kriminal tersebut tidak bisa diadili negara tersebut, atau emang melakukan genosida, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan perang, memang harus diajukan kepada ICC. Selanjutnya kita masuk dalam ICJ. ICJ adalah International Court of Justice atau Mahkamah Internasional. Fungsi utama mahkamah ini adalah untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa antar negara anggota dan memberikan pendapat-pendapat bersifat nasihat kepada organ-organ resmi dan badan khusus PBB. Jadi bisa dibilang ICJ ini adalah Mahkamah Agung milik PBB sendiri. Namun apa bedanya ICJ dan ICC? Jadi bisa dibilang perbedaannya itu pada hal yang diadili. Untuk ICC yang diadili adalah kriminal atau penjahat yang melakukan seperti genosida dan lain-lain, atau memang kriminal tidak bisa diadili dalam negara sendiri.
Dan untuk ICJ adalah pengadilan antar negara yang sedang ada permasalahan isu sengketa dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk dalam UNHRC. UNHRC adalah United Nations Human Rights Council atau dalam bahasa Indonesia Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Mereka merupakan badan yang memiliki misi untuk mempromosikan dan menjaga HAM di dunia. Maka bisa dibilang UNHCR itu bertugas untuk mengintegrasi HAM ke dalam semua bidang dalam setiap kerja mereka. Jadi mereka itu sebenarnya promotor utama HAM dari PBB. Sebelum kami lanjut lagi, bisa dilihat di atas saya adalah logo ICG. Selanjutnya kami masuk dalam bagian lembaga-lembaga HAM di Indonesia. Lembaga Pelindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia berdiri agar pelaksanaan pengawasan pengamanan hak asasi manusia berjalan lebih baik dan bertanggung jawab melindungi hak warga negaranya. Lembaga-lembaga itu diantara lain ada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, MA, Komnas HAM, dan lembaga swadaya masyarakat. Pertama, kami masuk dalam kepolisian. Lembaga ini merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, penggayaan, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, contoh pelayanan itu pas saat kami demo. Kepolisian membantu menjaga demo agar tidak terlalu anarkis. Selain itu juga polisi juga membantu menjaga keamanan, misalnya dengan menjaga tidak ada begal dan lain-lain. Di sebelah saya itu ada foto-foto polisi sedang bekerja. Kedua, ada kejaksaan. Kejaksaan ini adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan dapat dilaksanakan setelah memperoleh berkas kumpulan fakta data akurat yang diserahkan oleh kepolisian. Jadi bisa dibilang kepolisian dan kejaksaan ini sangat saling bekerja sama. Polisi bertugas untuk investigasi dan menangkap pelaku, dan kejaksaan adalah berfungsi sebagai penuntutan apa yang akan dilakukan pada pelaku. Di atas saya ada dua logo, yaitu logo kepolisian dan logo kejaksaan. Lanjut berikutnya ada pengadilan. Pengadilan merupakan lembaga pengadilan yang dimaksudkan di sini adalah pengadilan hak asasi manusia. Pengadilan ini merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Pengadilan ini berkedudukan di kota atau ibu kota, kabupaten, dan daerah. Hukumnya disesuaikan dengan hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Kemudian ada MA. MA adalah Mahkamah Agung, yaitu adalah salah satu lembaga tinggi negara Republik Indonesia yang melaksanakan kekuasaan yudikatif atau kehakiman. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi yang mengadakan kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan atau penetapan dalam tingkat akhir dari pengadilan-pengadilan lain dalam semua lingkungan peradilan. Jadi bisa bilang MA merupakan kepala dari pengadilan. Kemudian ada Komnas HAM. Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegrasi tinggi, menghayati cita-cita negara, hukum dan kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang yang dipilih oleh MPR berdasarkan usul Komnas HAM sebelumnya dan dilantik dan diresmikan oleh MPR, oleh Presiden. Komnas HAM memiliki dua tujuan, antara lain ada mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai kehidupan. Dan terakhir adalah lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat merupakan organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Jadi bisa bilang ini non-profit. Lembaga swadaya masyarakat ini pula yang berperan sebagai mitra Komnas HAM. Lembaga swadaya masyarakat di sini di antara lain ada Kontras, yaitu Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan,
YLBHI, dan LSAM, yaitu Lembaga Studi Advokasi Masyarakat, dan banyak lagi. Di sebelah saya adalah salah satu contoh kegiatan dari LSM. Baik, sekian dari saya. Ini adalah referensi-referensi saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Cendikia. Sudah menjadi hal yang salah kaprah bahwa setiap hak yang ada pada diri manusia dianggapnya sebagai hak asasi. Banyak sekali masyarakat kita yang tidak bisa membedakan mana yang disebut hak asasi dan mana yang bukan hak asasi. Tetapi tadi sudah dijelaskan secara jelas mengenai hak asasi manusia itu sendiri. Dan di sini saya akan membahas mengenai permasalahan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Permasalahan. Banyak peraturan perundang-undangan yang telah diproduksi oleh para pemimpin bangsa ini, namun dalam praktiknya masih sering terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya. Pasal 27 ayat 1 berbunyi bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Akan tetapi, ada permasalahan yang menyimpang dari pasal tersebut. Contohnya pertama adalah ringannya hukuman bagi kasus korupsi dibandingkan kasus yang lain. Kedua, pemberian fasilitas mewah bagi pejabat yang dipenjara. Ketiga, kasus yang menimpa rakyat tidak punya kuasa. Keempat, kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak kecil. Lalu ada juga pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Akan tetapi, ada juga permasalahan yang menyimpang dari pasal tersebut. Contohnya pertama adalah sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Yang kedua, banyaknya pengangguran. Dan yang ketiga, itu masih banyak pekerjaan yang pekerjanya digaji di bawah UMR. Lalu penegakan HAM di Indonesia. Dalam rangka menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemerintah telah melakukan langkah-langkah dalam penegakan. Antara lain yang pertama adalah pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia Komnas HAM berdasarkan keputusan Presiden nomor 5 tahun 93 pada tanggal 7 Juni 93 yang kemudian dikukuhkan lagi melalui Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM. Lalu yang kedua adalah penetapan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang ketiga, pembentukan Pengadilan HAM ad hoc dengan keputusan Presiden untuk memeriksa dan memutuskan pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundang-undangkannya UU nomor 26 tahun 2000. Yang keempat, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai alternatif penyelesaian pelanggaran HAM di luar pengadilan HAM. Yang kelima, meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang HAM. Lalu, kegiatan penegakan hukum HAM juga disosialisasikan dengan cara pertama, pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dari 2004 sampai 2009. Yang kedua, peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga atau institusi hukum ataupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia. Yang ketiga, peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara di depan hukum melalui keteladanan kepala negara beserta pimpinan lainnya untuk mematuhi atau menaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten serta konsekuen. Yang keempat, peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan sewajarnya. Yang kelima, penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi. Yang keenam, peningkatan penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkotika serta obat lainnya. Yang ketujuh, penyelamatan barang bukti kinerja berupa dokumen atau arsip lembaga negara serta badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum dan HAM. Yang ke-8, peningkatan koordinasi dan kerjasama yang menjamin efektivitas penegakan hukum dan HAM. Yang ke-9, pengembangan sistem manajemen kelembagaan hukum yang transparan. Yang ke-10, peninjauan serta penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses hukum yang lebih sederhana, cepat dan tepat, serta dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Yang ke-11, mengadakan penyuluhan-penyuluhan terkait tentang HAM. Baik, kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari Cendikia Kwinadita dengan pokok bahasan yaitu contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sebelum kita masuk ke contohnya, kita harus tahu dulu pengertiannya.
Pelanggaran HAM itu adalah suatu tindakan pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan baik oleh individu berkelompok terhadap hak asasi orang lain tanpa ada alasan yang jelas mendasarinya. Seringkali terjadi pelanggaran ini membuat definisi pelanggaran HAM kini bukan hanya ditegaskan oleh aparat hukum, melainkan berbagai lapisan masyarakat. Pengertian ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Namun pada saat itu diperbarui lagi menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000, yakni setiap perbuatan individu atau kelompok termasuk aparat negara yang baik disengaja atau tidak disengaja ataupun kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan bisa memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Kasus pelanggaran HAM ini dapat dikategorikan dalam dua jenis, yang bersifat berat dan ringan. Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat yaitu pembunuhan massal atau genosida, perbudakan, penganiayaan yang menyebabkan cacat fisik atau mental, dan kejahatan apartheid. Kejahatan apartheid ini misalnya pemisahan antara ras kulit putih dan kulit hitam. Kasus pelanggaran HAM yang bersifat ringan contohnya pencurian, pencemaran nama baik, pengancaman, penghinaan, menghalangi orang lain untuk beraspirasi. Contoh pelanggaran HAM yang ada di Indonesia itu ada peristiwa Bom Bali. Peristiwa Bom Bali itu adalah aksi terorisme yang mengakibatkan ratusan korban tewas dan luka-luka. Aksi terorisme ini dilakukan oleh kelompok teroris Solo dan Serang. Beberapa pelakunya adalah Imam Samudra, Amrozi, dan Dulmatin. Ada dua peristiwa bom Bali yang terjadi. Yang pertama pada tanggal 12 Oktober 2002 dan yang kedua pada tanggal 1 Oktober 2005. Ada 3 bom yang meledak pada saat itu. 1 di Kuta dan 2-nya di Jimbaran. Bom ini menewaskan 23 orang, 4 diantaranya adalah wisatawan asing dan 3 diantaranya adalah teroris. Contoh yang kedua yaitu tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta serta puluhan lainnya luka-luka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulya Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sy. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat organ vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Nah, ini referensinya. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 6. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.